Shalom semua, sebentar lagi kita mau mengikuti ibadah secara online. Kita persiapkan hati kita dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu hari ini Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah secara online dengan tubuh yang sehat dan kuat. Sekarang kami siap Tuhan untuk mengikuti ibadah hari ini. Kami mau bersuka cita hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat ibadah. Hai kids, happy Sunday. Baru bangun tidur ya? Kita mau mulai ibadah hari ini. Kita mau persiapkan diri kita mau pakai pakaian yang rapi meskipun kita ibadah melalui online. Yuk kita ganti dulu pakaian kita. Bang. Yeay, kita sudah siap untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Kita percaya kita semua adalah anak raja. Amin. Kita mau nyanyikan. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekarang dikatakan, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya. Yuk lambaikan tangan. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Lebih tinggi lagi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Ayo lebih keras. Ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Yeay. Kita mau siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyembah Dia sekali lagi. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau
Sandy Kids, semoga tetap sehat dimanapun kalian berada. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Selamat pagi Bapak, kami bersyukur atas berkat-Mu yang telah Kau berikan pada kami pada hari ini Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah-Mu Tuhan, sudah lagi waktunya kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah hati kami Tuhan, tanah yang subur yang siap ditaburi oleh benih firman-Mu, sehingga firman-Mu itu Tuhan bisa berbuah Tuhan dalam kehidupan kami, dan kami bisa mempraktekannya dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat bisa mendengarkan dengan baik. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Pada hari ini kita akan belajar tentang mengelola uang jajan. Nah, sebelum itu kalian persiapkan Alkitab kalian terlebih dahulu, karena nanti tidak ada di slide ini. Jadi kalian buka Alkitab, nanti kita baca bersama-sama. Apa sih uang jajan itu? Nah, uang jajan itu adalah uang yang diberikan orang tua kepada kita, karena kita tuh belum menghasilkan uang sendiri. Jadi kita tuh belum mempunyai uang sama sekali. Uang itu kita dapatkan dari orang tua, bukan karena kita bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, kita itu harus mengelola uang jajan yang kita dapatkan dengan sebaik mungkin sesuai dengan kebutuhan kita, bukan keinginan. Apa sih bedanya keinginan dan kebutuhan? Keinginan atau wants itu merupakan suatu hal yang tidak mendesak. Nah, jadi tidak mendesak ini maksudnya tidak terburu-buru butuhnya dan hanya berdasarkan hawa nafsu. Jadi seperti contohnya games, mainan. Mainan itu merupakan contoh keinginan. Nah, sedangkan kebutuhan atau keperluan atau needs itu suatu hal yang harus dipenuhi, karena jika tidak terpenuhi akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi contohnya kita butuh makan kan setiap hari. Kalau kita nggak makan, kita lapar. Makanya itu kita harus memenuhi kebutuhan terlebih dahulu sebelum keinginan kita. Nah, mari kita baca. Ini ada ayat firman dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Kita buka sama-sama Alkitab kita. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Di sini, dalam ayat ini, kita diingatkan bahwa kita jangan mengasihi dunia. Maksudnya mengasihi dunia, karena yang ada di dalam dunia ini adalah keinginan daging dan mata. Tapi keinginan tersebut akan lenyap. Jadi keinginan itu kan banyak sekali. Pasti keinginan itu selalu muncul terus. Hampir pasti terpikirkan oleh kita banyak keinginan lainnya. Dan satu ayat lagi, di Matius 6 ayat 22. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Nah, maksudnya di sini, tadi kan kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 15-17, itu kan mengatakan yang di dalam dunia adalah keinginan daging dan mata. Nah, mata kita itu merupakan pelita tubuh kita. Jika mata kita baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jadi, hidup kita itu jadi terang. Segala apa yang kita lakukan itu menjadi terang. Kalau misalnya mata kita tidak baik, gelaplah jalan kita. Ini Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Injil Matius. Nah, apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersyukur. Kenapa bersyukur? Kita bersyukur karena kita mendapatkan uang jajan. Uang jajan itu tidak semua orang dapat loh, tidak semua anak-anak dapat. Banyak orang tua yang tidak bisa memberikan uang jajan ke anaknya karena tidak mampu memberikan uang jajan. Nah, kalau misalnya kalian sudah mendapatkan uang jajan, kita tuh harus bersyukur karena Tuhan tuh masih memberkati orang tua kita sehingga kita tuh masih diberi uang jajan. Habis itu apalagi sih yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah memanfaatkan dengan baik dan bijak. Nah, kenapa kita harus memanfaatkan baik dengan bijak? Karena uang jajan itu bukan untuk kita memenuhi keinginan kita. Jadi misalnya
kita sudah dikasih bekal sama orang tua. Nah, kita sudah dikasih bekal, tapi kita tuh masih ingin makan ini, ingin makan itu. Kalau misalnya kita tidak memanfaatkannya dengan baik dan bijak, itu akan menyebabkan kita itu memiliki sifat yang boros. Nah, ini yang harus kita lakukan adalah tidak boros. Ketika kita boros, itu akan jadi kebiasaan kita sampai kita besar nanti. Kalau misalnya kita boros terus-menerus, ya, jadi kalau misalnya kita punya uang, oh ada ini, ada itu, pasti kita beli ini, beli itu, padahal itu bukan kebutuhan kita. Jadi kita harus tidak boros dalam menggunakan uang. Jadi kalau misalnya kita boros, kita tuh tidak bisa dipercaya. Maksudnya, uang yang diberikan orang tua pada kita itu bukan untuk keinginan kita, tapi untuk kebutuhan kita. Semisal kalian di sekolah, tiba-tiba pulpen kalian habis, atau pensil kalian hilang atau apapun gitu ya. Nah, uang itu untuk kalian gunakan untuk membeli kebutuhan kalian. Nah, misalnya kalian juga tidak diberi bekal sama orang tua, uang itu buat untuk kalian makan di sekolah. Nah, contohnya seperti itu. Kalau misalnya kalian boros, sama aja kalian tidak bisa dipercayakan pada perkara-perkara yang besar. Tuhan kan pernah bicara, jika kamu dalam perkara kecil tidak bisa dipercaya, kamu nggak mungkin bisa dipercaya di perkara-perkara besar. Jadi uang ini kelihatannya sepele, cuman uang ini merupakan senjata yang paling ampuh yang digunakan iblis untuk mengecoh kita. Jadi itu yang kita pelajari tentang mengelola uang jajan. Jadi mulai dari sekarang kita harus tetap bijak dan baik memanfaatkan uang jajan dan jangan boros. Kalau bisa tuh ditabung untuk kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Sekian dari firman pada hari ini, semoga kalian dapat mengerti dan memahami apa yang disampaikan. See you next week, kids. Have a nice day, stay healthy, and God bless you. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas firman yang sangat sederhana ini, Tuhan. Kami diajarkan Tuhan untuk mengelola uang jajan kami dengan baik dan bijak, Tuhan, agar tidak boros, Tuhan. Sehingga Tuhan, kami dapat dipercayakan pada hal-hal yang besar, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kami bisa melakukan itu semua, Tuhan. Karena kami, Tuhan, merupakan pelaku-pelaku firman-Mu. Setelah lagi, Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini, Tuhan. Kiranya Engkau tetap berkati kami semua, Tuhan, yang telah mengikuti ibadah pada hari ini, sehingga kami, Tuhan, dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga, Tuhan, orang tua kami yang sudah membantu kami mengikuti ibadah ini. Kiranya Engkau berkati segala pekerjaannya, Tuhan. Berkati juga kami semua, Tuhan, agar kami dapat mengikuti ibadah di minggu yang akan datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya.